Saudara-saudariku yang dikasihi Tuhan, Shalom, salam damai sejahtera untuk Anda semua. Dan tentu saja selamat bertemu kembali dalam Renungan Harian Katolik. Kita tetap akan mendalami misi besar Allah Tritunggal, yaitu mewartakan kasih. Maka saya mengajak Anda untuk bersikap, bertumbuh dalam kasih, bertumbuh dalam pewartaan yang mungkin sangat kecil, tetapi tidak goyah akan segala tantangan. Maka kembali saya mengajak Anda untuk melihat kembali panduan Santo Petrus lewat suratnya yang kedua, bab 3 ayat 12 sampai dengan 15a, dilanjutkan ayat 17 sampai dengan 18. Saudara-saudariku, Petrus mengingatkan jemaat supaya tidak terseret dan jatuh. Misi dan pelayanan juga memiliki masa-masa sulit yang bisa menyeret kita pada keputusasaan, pada masa-masa kebingungan. Misi pelayanan maka juga bisa memiliki masa-masa sulit seperti ini. Pewarta bisa merasa lelah, pewarta bisa merasa kecewa, pewarta bisa mengalami kebingungan, bahkan kehilangan semangat sama sekali. Kalau itu terjadi, mari kita melihat panduan Santo Petrus kepada kita. Mari kita baca suratnya kepada kita. Santo Petrus berkata demikian, saudara-saudara terkasih, kalian menantikan dan berusaha mempercepat kedatangan hari Allah. Sebuah kalimat yang pendek, tetapi mengejutkan, bahwa memang dalam bermisi, kadang-kadang orang berusaha mempercepat. Seperti juga apa yang dialami oleh para pewarta dalam gereja awal. Sehingga Petrus secara halus mengingatkan, saudara-saudara terkasih, kalian menantikan dan berusaha mempercepat kedatangan hari Allah. Dia melanjutkan demikian, pada hari itu langit akan binasa dalam api dan unsur-unsur dunia akan hancur karena nyalanya. Tetapi sesuai dengan janjinya, kita menantikan langit yang baru dan bumi yang baru, di mana terdapat kebenaran. Lanjut Santo Petrus, sebab itu saudara-saudaraku yang terkasih, sambil menantikan semuanya itu, kamu harus berusaha supaya kamu kedapatan tak bercacat dan tak bernoda di hadapannya dalam perdamaian dengan Dia. Jadi persoalannya bukan pada waktu untuk mempercepat kedatangan hari Tuhan. Yang diinginkan oleh Santo Petrus justru kita harus menantikan itu dengan kedapatan tak bercela dan tak bernoda. Itu lebih penting daripada mempercepat kedatangan hari Tuhan. Dan saudara-saudariku, dia melanjutkan demikian. Saudara-saudaraku yang kekasih, kamu telah mengetahui hal ini sebelumnya. Karena itu waspadalah, supaya kamu jangan terseret ke dalam kesesatan orang-orang yang tak mengenal hukum. Dan jangan kehilangan peganganmu yang teguh. Tetapi bertumbuhlah dalam kasih karunia dan dalam pengenalan akan Tuhan dan Juru Selamat kita, yaitu Kristus. Baginya kemuliaan sekarang dan sampai selama-lamanya. Tegas bukan? Bukan masalah mempercepat waktu, tetapi kita mementingkan
ketidakcacatan, dan bagian yang sangat penting adalah kesetiaan pada tugas misi Allah Tritunggal. Oleh karena itu kita belajar dari Santo Petrus hari ini, kadang dalam misi kita pun seperti berusaha mempercepat kedatangan hari Allah. Kita bertanya, sampai kapan misi ini akan ada hasil yang pantas? Sampai kapan misi ini akan mendatangkan hasil yang menggembirakan? Sampai kapan kita ini mengalami penolakan? Sampai kapan? Anda lanjutkan sendiri. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, dalam kondisi seperti itu, bila itu terjadi, Santo Petrus mengingatkan kita demikian dalam suratnya. Sambil menantikan semuanya itu, kamu harus berusaha supaya kamu kedapatan tak bercacat dan tak bernoda di hadapannya dalam perdamaian dengan Dia. Anggaplah kesabaran Tuhan kita sebagai kesempatan bagimu untuk beroleh selamat. Kalau hari Tuhan tidak datang-datang, anggaplah kesabaran Tuhan kita sebagai kesempatan bagimu untuk beroleh selamat. Itulah anjuran Santo Petrus kepada kita. Maka saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, komunitas misioner yang matang bukan komunitas yang tidak pernah lelah. Bukan komunitas yang kemudian merasa tidak pernah putus asa. Komunitas yang tidak pernah kecewa. Tetapi komunitas yang matang, ketika mengalami 3 hal itu, mereka segera kembali kepada Tuhan untuk memulihkan kembali kekuatan. Kelelahan dipulihkan, kekecewaan dipulihkan, kebingungan dipastikan, bahkan kehilangan semangat dipulihkan untuk kembali kepada misi Allah Tritunggal yang menggelora dengan kasih kepada kita. Maka buah misi itu justru muncul dalam kesetiaan kecil dan tetap bertahan di dalamnya. Oleh karena itu, berdasarkan surat Rasul Petrus itu, saya mengajak Anda untuk mengadakan sebuah refleksi kecil. Saudara-saudara, apakah yang menyebabkan semangat kita pada akhir ini menjadi lemah? Apa sebabnya? Karena kekuatan kita sendiri, dan ketika kita kecewa, kita tidak kembali kepada Tuhan. Yang kedua, apakah kita masih menyediakan waktu untuk bertumbuh dalam Tuhan? Mengapa Santo Petrus mengajak kita untuk kembali kepada kekuatan dan kuat kuasa Tuhan? Apa yang perlu kita lakukan supaya kita tidak kehilangan arah? Maka mau tidak mau harus kembali kepada misi Allah Tritunggal Kudus itu. Oleh karena itu, saudaraku yang dikasihi Tuhan, mari kita mengambil langkah kecil. Mari hari ini kita sediakan waktu hening. Barang 5 atau 10 menit untuk kembali kepada Allah Tritunggal. Hening tanpa tergesa-gesa. Melihat kondisi batin kita dan mohon kuat kuasanya. Dan mohon agar Allah Tritunggal menyertai kita karena kita diberi tugas untuk mewartakan kasih-Nya. Oleh karena itu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita berdoa dan mohon kekuatan dari Allah Tritunggal Maha Kudus. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Allah Tritunggal Maha Kudus,
Di tengah kesibukan dan kelelahan, jagalah hati kami tetap dekat padamu. Berikanlah kepada kami gerak dalam batin kami untuk selalu berani menyediakan waktu hening barang 3 sampai 10 menit untuk kembali membaca kitab suci, untuk kembali berani berdoa, agar kami menemukan kuat kuasa-Mu. Maka Allah Tritunggal Maha Kudus, ketika kami mulai goyah, kuatkan kami kembali. Ajarlah komunitas kami untuk terus bertumbuh, bukan hanya aktif ketika ada saat-saat yang ideal, namun juga justru pada saat-saat yang kurang menggembirakan. Tuntunlah kami agar kami tetap setia. Amin. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu, dan Allah yang Maha Kuasa memberkati kita dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin.